Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kami terdiri dari Nono Suharjono dari SD Negeri 1 Serangkulon, Robi Irawan dari SD Negeri 2 Plumbon, dan Riki Pramaswara dari SMA Negeri 1 Walek. Dan kami di sini akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan kuci. Selamat menyaksikan. Pendidikan merdeka lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari Selamat siang, Pak Nano. Selamat siang, Mbak Riki. Sehat, Pak? Alhamdulillah, Pak, sehat. Baru keluar dari kelas ya, Pak? Iya, tadi Pak saya baru selesai ngajar. Alhamdulillah, suasananya Gerah ya? panas. Panas ini. Iya, di sini Harus juga. tetap semangat ya. Iya, suasananya panas sekali ya, Pak, kalau sekarang, Pak. Gimana, Pak, tadi anak-anak di kelasnya, Pak? Alhamdulillah, dari anak-anak di kelas ini cukup antusias dengan pelajaran saya. Namun ada satu hal yang mungkin menjadi pikiran dalam saya. Jadi, beberapa hari ini rupanya anak-anak ini kayak kurang bergairah, kurang semangat dalam belajar. Jadi saya kurang mengerti permasalahannya apa ini. Namun mungkin saya sedikit mengakui mungkin kekurangan dalam diri saya dalam melakukan coaching ya ini terhadap anak ini kayaknya kurang. Jadi, proses coaching gitu ya, Pak? Iya. Identifikasi masalah yang dihadapi siswa, Iya. itu Pak Nano merasa masih Masa kurang baik lah ya, Pak? Iya, Untuk meningkatkan proses coachingnya gitu. betul Pak, iya. Oh, ya. Kalau dalam proses coaching itu ya, Pak, yang saya pahami ya, Pak, itu ada 3 kompetensi yang mungkin bisa kita perhatikan, kita terapkan. Yang pertama itu adalah kompetensi presence atau kehadiran penuh. Jadi saat kita berdiskusi bersama coaching atau yang sedang berdiskusi bersama kita, itu kita bisa memberikan kehadiran penuh. Artinya kita tidak menggunakan handphone lah, tidak mengabaikannya lah, gitu ya. Jadi kehadiran kita penuh mendengarkan keluh kesah apa yang dihadapi oleh coaching kita itu. Dan yang kedua itu adalah mendengarkan secara aktif, Pak. Nah, itu penting, Pak, mendengarkan secara aktif. Kita mendengarkan keluh kesah si coach itu. Karena kan ketika coach datang ke kita, coach itu kan ingin bercerita ya, Pak. Bercerita tentang kekurangannya lah, tentang hambatannya, tentang permasalahannya. Sehingga kita perlu mendengarkannya dengan baik. Begitu. Karena ketika kita mendengarkan dengan baik, itu akan sangkut pautnya dengan kompetensi yang selanjutnya, Pak, yaitu adalah pertanyaan bermakna. Nah, pertanyaan bermakna ini penting bagi kita sebagai coach untuk menggali informasi dari coaching, apa sih yang dihadapi, bagaimana cara kita untuk memberikan solusinya dan sebagainya. Nah, kira-kira nih Pak Nono, dari ketiga hal tadi yang saya sampaikan, Pak, kompetensi apa nih kira-kira yang mau ditingkatkan oleh Pak Nono saat proses coaching, Pak? Baik lagi, terima kasih. Mungkin kemampuan saya yang perlu saya tingkatkan itu yaitu yang ketiga, Pak, itu memberikan pertanyaan bermakna. Itu mungkin saya merasakan sedikit kesulitan, Pak, kadang mencari pertanyaan yang betul-betul seperti apa sehingga peserta didik ini atau siswanya ini bisa langsung mengerti apa yang saya sampaikan. Jadi mungkin itu kompetensi yang perlu saya tingkatkan. Jadi tentang pertanyaan yang bermakna ya, Pak. Iya, memang itu kadang menjadi suatu kompetensi yang agak-agak sulit gitu, Pak. Sepertinya ya, bahkan untuk sekelas coach yang sudah bersertifikat itu kayaknya memang agak sulit tuh untuk memberikan pertanyaan yang bermakna, Pak. Nah, tapi sebelum mungkin nanti saya membantu nih, Pak, bagaimana nih, Pak, penilaian Bapak terhadap kemampuan kompetensi pertanyaan bermakna itu, Pak, penilaian Bapak? Menurut saya kemampuan pernyataan atau
pertanyaan bermakna yang saya miliki ini untuk saat ini masih kurang baik ya Pak Riki. Jadi perlu belajar, latihan, kemudian juga ya sering latihan lah intinya seperti itu Pak. Jadi saya ingin meningkatkan itu. Iya, jadi kalau coaching itu memang sesuatu yang bisa karena terbiasa dan terlatih itu Iya. Pak. Jadi ketika kita sangat jarang untuk melakukan proses coaching itu akan sulit juga sih ya Pak untuk meningkatkan itu. Nah mungkin nanti Pak Nono bisa melaksanakan proses coaching nih Pak dengan terus menerus. Nah tapi kalau misalkan nanti ada proses coaching nih Pak, kira-kira harapan apa nih Pak yang Bapak harapkan dari proses coaching itu? Yang saya harapkan tentunya ini saya jadi lebih baik, jadi lebih bisa memahami alur-alur dalam coaching tersebut. Jadi mudah-mudahan nanti dalam proses coaching ini saya bisa lebih baik dari yang kemarin. Iya. Oke, jadi nanti saat proses coachingnya Pak, izin nanti mungkin saya bisa menjadi observer mungkin ya, pengamatnya Pak. Jadi mungkin nanti saya bisa mengamati jalannya proses coaching. Kalau misalkan nanti Bapak melaksanakan proses coaching, ini Pak. Gitu, ya, Pak. Isi Pak. Pak Robi, gimana Pak Robi kabarnya? Alhamdulillah Pak. Baik Pak. Alhamdulillah. Ini dari selesai mengajar Pak Robi. Iya Pak. Dari selesai di kelas Pak. Ini kelihatannya raut mukanya lesu, kurang bersemangat. Ini ada apa sebenarnya Pak Robi? Saya itu sebenarnya masih kepikiran Pak. Oh, Kemarin saya dapat teguran Iya, dari iya. kepala sekolah. Iya. Kepala sekolah dapat teguran dari pengawas. Kemarin supervisi apa ya? Supervisi iya. kemarin Pak. Jadi kepala sekolah dapat teguran dari pengawas. Kenapa tidak menggunakan buku teks pada saat belajar mengajar dulu? Padahal saya itu mengajar di kelas 3 sudah 5 tahun Pak. 5 tahun cukup lama ya. Di materi saya pikir itu materi yang saya ajarkan itu sudah hafal Pak. Tapi ternyata dapat teguran Pak. Kita menggunakan buku teks katanya. Ini kalau datang ke sini artinya ingin apa ya namanya, ingin menentukan atau ingin mencari permasalahan solusinya seperti apa ya Pak Robi? Ya, seperti itu Pak. Bisa diceritakan lebih detail lagi Pak Robi tadi untuk apa masalah Pak Robi itu dengan Pak Pengawas? Iya, dengan supervisi kan dilakukan tiap tahun Pak. Iya, tahun betul. sekali biasanya itu di bulan Oktober Pak. Iya, iya. Nah, cuman saya kan mengajar tuh PP kan ada. Kebetulan saya itu tidak membawa buku teks Pak. Iya, karena buku teks itu kan semalamnya saya pakai untuk membuat RPP. Iya, ternyata jadi temuan Pak. Berarti buku teksnya itu ketinggalan atau gimana? Ketinggalan. Padahal buat bikin RPP ya Pak. Ternyata hari-hari ada jadi temuan. Iya. Iya. Kemudian ini Pak Robi dari permasalahannya Pak Robi ini kira-kira langkah apa yang ingin Pak Robi lakukan di setelah Pak Robi mendapat Yang paling nanti saya akan pengawas Pak, minta maaf, nanti saya akan mencoba memperbaikinya Pak, supaya tidak lupa dan saya akan bersiap-siap mempersiapkan semuanya supaya tidak terjadi lagi Pak. Iya. Mudah-mudahan ini cepat selesai ya masalahnya, kalau tidak berlarut-larut gitu kan. Kemudian juga Bapak Pengawas juga mungkin harus mengerti juga ya, mungkin kondisi kita kadang ya selain kita bekerja di sekolah mendidik anak, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan lain di luar itu Pak ya. Mungkin tadi sudah Pak Robi jelaskan apa rencananya ke depan. Kemudian kapan itu Pak akan Pak Robi laksanakan? Rencananya Pak, ini kalau hari kantor itu kan sampai Jumat ya, betul. paling nanti hari Senin Pak. Senin Pak ya. Padahal saya itu Pak mengajar menggunakan media Pak. Iya. Tapi
tapi ya balik lagi Pak karena kurang satu Pak. Iya, betul ya. Padahal Pak Robi ini kalau saya lihat ini cukup kreatif menggunakan media selain buku dari internet gitu ya. Iya Pak. Padahal kita mencari sumber aja itu tidak hanya dari satu sumber ya Pak. Iya. Iya. Apalagi kan sekarang kurikulum merdeka. Ya, betul sekali. Kurikulum merdeka ini harus dituntut ya Pak. Iya gitu. Coba bisa Iya. di internet kan sekarang sudah wajib Pak di sekolah itu. Betul. Sudah ada. Iya. Nah, saya itu dapat teguran lagi Pak. Iya. Padahal kan belajar itu tidak selalu di ruangan. Iya. Kadang saya ajak siswa itu belajar di luar ruangan. Dapat motivasi kita tidak belajar tidak dilakukan di luar ruangan. Nanti orang tua yang kita sampaikan pada waktu itu proses KBM di sekolah itu tidak selalu di kelas. Ya, biar siswa terbuka ya Pak. Iya. Pikirannya itu tidak Terbuka. tidak hanya di dalam kelas, kadang ada rasa bosan seperti itu. Terus juga kan supaya siswa itu mengenal lingkungan. Nah, Pak. betul sekali itu mengenal lingkungan. Apalagi kalau misalkan ada sampah, kan ada pengelolaan lingkungan. Tadi sudah diutarakan Pak Robi bahwasanya nanti Senin Pak Robi akan menghadap Pak Pengawas kepala sekolah ya Pak. Ini mudah-mudahan permasalahan Pak Robi ini cepat selesai. Amin, Pak. Kemudian nih Pak Robi apa ya bentuk rasa tanggung jawab seperti apa yang Pak Robi nanti tunjukkan kepada kepala sekolah pengawas jika Pak Robi menyelesaikan permasalahannya. Yang paling nanti di supervisi tahun depan Pak, diperbaiki nanti persiapannya lebih matang lagi supaya tidak ada yang tertinggal menggunakan media yang beragam, baik menggunakan audio visual maupun audio visual. Bila betul bahwa anak itu berluar kelas. Iya betul. Jadi memang ini sangat bagus sekali apalagi kurikulum merdeka ya Pak. Jadi harus ada perubahan dari pola belajar yang tadinya textbooks ya, kita harus lebih kreatif lagi dari seperti belajar di luar kelas, meeting kelas gitu. Kemudian saya juga sedikit menguatkan mungkin kita sebagai pengajar ya harus tetap semangat ya Pak, semangat didik anak dengan mencari berbagai sumber ajar dari manapun selagi itu masih berkaitan dengan kurikulum yang kita pakai seperti itu. Yang penting tidak keluar dari materinya. Ya betul itu. Itu maksud saya pribadi Pak. Mungkin maksudnya Pak Robi bagus, maksudnya Pak Pengawas itu mungkin bagus. Nah, jadi ya saling. Berkolaborasi. Nah betul sekali saling kolaborasi. Saya juga menyadari kesalahan saya Bang. Betul. Oke, begitu saja Pak Robi. Terima kasih Pak Robi sudah bercerita tentang keputusannya. Mudah-mudahan masalahnya Pak Robi cepat selesai. Saya juga terima kasih Pak kita mau mendengarkan permasalahan saya dan mau membantu Pak. Terima kasih Pak. Saya lanjut lagi Pak ya. Terima kasih Pak Robi. Mohon izin Pak ya. Mangga Pak Robi ya. Silakan. Kebetulan sekali ya Pak. Iya, kebetulan Pak Robi datang. Ini dia mengutarakan permasalahannya, Pak itu dapat teguran dari kepala sekolah. Jadi sebelumnya memang ada kegiatan supervisi ya Pak. Ya, supervisi dari Bapak Pengawas. Ya. Banyak Pak Robi mendapatkan ada temuan bahwasanya dia tidak menggunakan teks dan ditegur oleh Bapak Pengawas. Iya. Nah, tadi yang dilakukan oleh Pak Nolan itu kan proses coachingnya Pak. Iya, itu coaching. Jadi Pak Nolan sudah mencoba untuk memberikan solusi atas permasalahan dari Pak Robi, mendengarkannya, gitu ya Pak. Nah, tadi itu proses coaching. Lalu bagaimana nih Pak penilaian Bapak terhadap proses coaching yang tadi itu? Iya, baik.
untuk menurut saya untuk proses dan penilaiannya itu saya merasakan lebih baik Pak Riki, lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Mungkin karena saya sudah latihan, belajar lagi dan saya coba, alhamdulillah lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Ya, jadi penggunaan alur tirta saya lihat juga tadi itu memudahkan kayaknya Pak. Jadi lebih mengalir ya Pak. Iya, iya Pak. Iya. Sebelumnya tidak seperti itu Pak. Sebelumnya iya nggak seperti itu Pak Riki. Jadi sebelumnya mungkin saya juga belum memahami penuh alur tirtanya. Jadi ya sekarang lebih baik. Jadi alur tirtanya saya sudah mengerti. Iya. Ya. Jadi tadi Pak Nono mengatakan itu lebih baik ya Pak. Berkesimpulan lebih baik. Nah, apa yang membuat Pak Nono berkesimpulan bahwa proses coaching tadi itu lebih baik dari sebelumnya Pak? Oke, pertama saya menggunakan alur tirtanya, ya, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana apa yang akan dilakukan dan terakhir tanggung jawab apa nih, bentuk tanggung jawab apa si coach terhadap kepala sekolahnya. Jadi semua alur itu coba saya terapkan. Jadi ya menurut saya itu lebih baik dari kemarin kali ini. Iya, ya, memang terlihat lebih cair sih Pak. Ya, Ya, tidak terlalu kaku dan sebagainya. Nah, tadi saya mencatat beberapa hal Pak dari hasil proses coaching tadi itu. Nah, boleh saya menyampaikan ya Pak? Silakan. Iya, jadi dari hasil pengamatan saya pada saat tadi proses coaching itu saya lihat memang ya benar yang tadi Pak Nono katakan itu memang sudah berlangsung baik ya Pak, kalau saya lihat cukup baik Pak. Jadi dari mulai menyampaikan tujuannya, coba tadi Pak Robi datang berkeluh kesah, kemudian mengajak ngobrol Pak Nono, lalu Pak Nono membalasnya, kemudian berdiskusi tentang apa sih yang mau kita obrolkan gitu ya Pak. Pada cerita itu masuk ke alur tujuannya ya Pak. Lalu kemudian tadi Pak Nono juga menyampaikan pertanyaan bermakna. Nah itu ya yang tadi Pak Nono ingin tingkatkan tuh Pak. Pertanyaan bermakna. Jadi mampu mendengarkan secara aktif Pak, sehingga Pak Nono mampu tepat Pak untuk mengidentifikasi persoalannya. Karena dalam proses coaching meskipun kita ingin meningkatkan kompetensi pertanyaan bermakna ya Pak, tapi kita tetap jangan melupakan 3 hal yang lainnya ya Pak. Dari mulai presence, kehadiran, saya tadi lihat Pak Nono memang memberikan kehadiran penuh terhadap apa yang disampaikan Pak Nono. Pak Nono tidak menggunakan handphone lah, tidak mencatat hal yang tidak penting lah, pandangannya fokus ke Pak Robi. Jadi untuk presence saya lihat itu sudah memberikan perhatian penuh kepada Pak Robi. Lalu mendengarkan secara aktif, ya tadi Pak Nono juga mendengarkan secara aktif, karena ketika Pak Nono tidak mendengarkan secara aktif, maka permasalahan yang disampaikan Pak Robi itu tidak akan nyambung dengan solusi yang disampaikan Pak Nono. Sehingga pertanyaannya pun memang bermakna, tidak kalau ngidul lah membahas hal yang tidak penting ya Pak. Ya, kami sekali itu pengamatan yang saya tulis nih Pak beberapa hal. Bagaimana Pak pendapat Bapak terkait penilaian dari pengamatan saya itu Pak? Ya, ini luar biasa. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan Pak ini sudah membantu saya dalam mengamati proses saya dalam coaching ini, dan penilaiannya ini sungguh di luar ekspektasi saya. Ternyata luar biasa penilaiannya. Padahal menurut saya belum ini yang dikatakan oleh Pak Riki. Terima kasih, berarti artinya saya ada peningkatan Pak ya, dari proses itu ada peningkatan yang lebih baik. Ya, tapi mungkin ini untuk apa ya Pak? Bukan berarti saya merasa lebih baik ya Pak. Mungkin ini sekadar masukan saja ya Pak, supaya nanti proses coachingnya yang Pak lakukan bisa lebih baik lagi ya Pak. Tadi saya mencatat beberapa hal mungkin yang bisa jadi perbaikan. Itu ada di alur rencana aksi. Jadi kalau cerita itu kan ada tujuan identifikasi rencana aksi. Ya, tadi kan menyampaikan tindak lanjut dari Pak Robi seperti apa,
tadi sudah dijawab, kemudian sudah ditanyakan, tapi mungkin kurang detail Pak. Sehingga nanti Pak Robi mungkin masih kebingungan seperti apa tindak lanjut yang akan beliau lakukan. Gitu, Pak. Kalau tadi sudah dilaksanakan, kapan memenuhi kepala sekolah atau pengawas sudah disampaikan, tapi mungkin media Pak, media apa yang bisa Pak Robi tingkatkan ke depannya. Jadi sehingga Pak Robi ketika mau buku ajar itu Pak Robi mau buku ajar yang tepat gitu, sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh kurikulum merdeka. Gitu. Itu mungkin ya Pak yang saya sampaikan terhadap hasil pengamatan tadi. Barangkali ini Pak rencana tindak lanjutnya nanti ke depan untuk proses coaching selanjutnya nih Pak seperti apa? Proses coaching selanjutnya yang mungkin saya akan terus melakukan latihan membaca dari sumber-sumber yang lebih baik, dan mudah-mudahan dalam kedepannya kemampuan coaching saya ini terus meningkat. Ya. Juga akan saya coba terapkan coaching ini di anak-anak di kelas saya, itu bagaimana anak-anak nanti bisa langsung memahami tadi dari kekurangan saya itu di pemberian pertanyaan bermakna. Seperti itu. Ya, saya harap semoga proses coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi ya Pak. Ya, itu saja mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf nih, saya mau undur diri ke kelas dulu ya Pak. Iya Pak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya Pak. Terima kasih, mangga. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Robi. Bagaimana kabarnya Pak? Kabarnya dibilang sehat juga kayaknya kurang sehat, gitu ya, dibilang nggak sehat tapi dibilang sakit tapi udah masih sehat Pak. Masih sehat ya, cuaca mungkin ya Pak. Cuaca memang. Merasa sedang kebingungan Pak, saya tuh Pak. Bingung bagaimana Pak ya? Iya, jadi Mungkin bisa saya bantu Pak di dalamnya. kayaknya saya datang ke orang yang tepat gitu Pak Robi. Ya Pak, dengan pengalaman Pak Robi, saya tuh merasa masih kekurangan Pak dalam hal melaksanakan proses coaching. Coaching, ya coaching itu kan yang penting kan tiga dulu Pak. Apa saja itu Pak? Present Pak, present kehadiran dulu Pak. Karena kita itu apa namanya memperhatikan Pak coaching Pak, dan tidak mengalihkan pandangan kemana atau mengalihkan ya. Terus dengan mendengarkan Pak, mendengarkan aktif. Nah jadi kita harus mendengarkan Pak, kalau kesal kira-kira masalah apa yang dimiliki oleh coaching tadi ya. Nah, yang terakhir itu adalah pertanyaan yang bermakna. Nanti kita bagaimana cara memancing pertanyaan supaya nanti bisa menyelesaikan masalah dari coaching tadi. Seperti itu ya Pak. Jadi tiga hal itu ya Pak. Yaitu presence, mendengarkan aktif, serta pertanyaan yang bermakna ya Pak. Nah, kira-kira dari yang tiga tadi itu yang mana yang mau digali lebih dalam lagi, yang mau ditonjolkan? Itu ya. Kalau present, saya kira saya memang sudah berusaha ya Pak Ya. untuk apa namanya itu menghadirkan diri secara penuh kepada coaching. Ya, memberikan perhatian ya. Yang penuh, entah itu coachingnya siswa, Iya. atau coachingnya guru, gitu ya. Agak sejauh Iya, agak sejawat, gitu ya. Saya mencoba apa untuk memberikan kehadiran penuh, tidak menggunakan handphone, gitu ya. Tapi proses coaching berlangsung. iya, Ya, itu saat bagus Pak. proses coaching berlangsung, jadi saya merasa untuk kompetensi yang pertama tadi yang Pak Robi sampaikan Ya. tentang presence, sepertinya tidak terlalu Tidak masalah ya. masalah pakai. Tapi saya kira untuk kompetensi yang mendengarkan secara aktif itu kayaknya hal tersebut masih perlu saya tingkatkan. Jadi mendengarkan, karena terkadang saya suka apa ya, ketika mendengarkan itu kalau agak bising itu Pak, kan suka tidak jelas, gitu, kurang fokus, terkadang gitu. Jadi sepertinya kompetensi mendengarkan secara aktif itu masih perlu saya tingkatkan. Ya, iya. Nanti kalau misalkan di
poin kedua otomatis nanti di poin ketiganya juga nanti tidak bisa berjalan. Oh begitu ya. Jadi ada kaitannya. Kaitannya Pak, ada kata kaitannya Pak. Karena tinggal kita tidak mendengarkan masalah dengan baik tadi apa yang mau kita tanyakan. Iya, jadi kaitannya juga nanti akan kesulitan ya Pak untuk memberikan pertanyaannya ya. Iya Pak, dari masalahnya. Ini bagus nih, bagus nih. Iya. Ya mudah-mudahan nanti Pak bisa saya bantu Pak dalam meningkatkan mendengarkan aktif Pak. Bagaimana menggali masalah-masalah yang ada itu paling nanti supaya lebih fokus lagi Pak. Ya, itu karena saya merasa memang penilaian saya terhadap kompetensi itu tuh Pak memang masih kurang. Memang Ya mudah-mudahan saya bisa bantu Pak. Nanti barangkali nanti ada kasusnya, barangkali ada proses coaching nanti bisa saya dampingi Pak. itu yang saya harapkan. Semoga nanti Pak Rudi bisa memperhatikan Pak. Ya. Mengamati gitu ya Pak. Bukan maksud saya menggurui Pak, Iya. biar bisa menggali Pak. Iya, biar kita saling berdiskusi aja, gitu kan, membagi informasi. Saat nanti kalau misalkan nanti ada proses coaching yang berjalan, ya, Pak. Ya, nanti saya dampingi Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Gimana Pak Ronald? Sehat Pak Ronald? Alhamdulillah sehat Pak Bobi. Cuman mungkin ya lagi ada beberapa yang saya pikirkan kemudian. Itu Pak. Ada yang sedang dipikirkan Pak? Iya. Permasalahan di sekolah atau di rumah? Di sekolah jelas Pak Bobi. Di kelas. Gimana Pak? Mungkin bisa sedikit bercerita mungkin ya? Ini berarti ya mungkin apa ya, saya merasakan bahwa dalam melakukan presentasi terhadap anak-anak gitu Pak, itu saya kok anak-anak nggak langsung memahami gitu. Saya sudah berusaha menjelaskan, menerangkan presentasi saya terhadap anak-anak itu, tapi kok gak ngerti-ngerti gitu kan. Apakah saya yang kurang seperti apa gitu, kurang dalam penyampaian terhadap materi terhadap anak atau gimana seperti itu Pak Riki. Oh iya Pak, itu ya permasalahan yang sedang Pak hadapi ya. Betul Pak Riki. Iya, sebelum kita lanjut nanti ke depannya Pak, kira-kira apa sih Pak yang ingin Pak Nono harapkan nih Pak dari proses diskusi kita ini, coaching kita ini Pak? Iya, jadi mudah-mudahan setelah saya bercerita sama Pak Riki ini, saya mendapatkan pencerahan Pak, solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi. Itu mungkin saya kurang baik dalam penyampaian presentasinya Pak gitu. Jadi mudah-mudahan setelah kita diskusi, presentasi saya ini jadi lebih baik dan bisa langsung dipahami oleh siswa-siswa saya seperti itu Pak Riki. Iya, iya. Saat presentasi, apakah Pak Nono menggunakan media? Ya, saya menggunakan media Pak, tapi mungkin PowerPoint atau slide yang saya buat itu kayaknya kurang menarik Pak, kayaknya seperti itu. Iya. Terlebih bagi anak-anak SD itu Pak, Iya. kayaknya daya tarik itu sangat penting ya Pak. Oh iya betul Pak. Mungkin karena saya kurang di membuat desain-desain yang menarik itu, saya kurang paham Pak itu seperti itu. Sehingga meskipun saya sudah membuat slide, tapi mungkin desainnya ini kurang menarik dilihat oleh anak-anak Pak, seperti itu. Bapak sudah mencoba menggunakan aplikasi Canva atau apa gitu Pak mungkin Pak? Ya pakai Canva sudah Pak, tapi ya itu mungkin saya belum mahir Pak dalam menggunakan Canva-nya seperti itu. Iya, kalau dalam Canva kan biasanya banyak template ya Pak, Iya. yang bisa kita gunakan, banyak ide-ide, Pak. sehingga nanti saat kita menggunakan membuat slide PowerPoint itu Pak, ya itu mungkin bisa diambil tuh Pak idenya Pak, supaya si siswa itu bisa lebih menarik ya Pak. Mungkin iya, jadi ya saya kendalanya mungkin Canva-nya belum mahir, jadi ya hasilnya jadi ya kurang maksimal Pak presentasi yang saya lakukan terhadap anak seperti itu.
Saat Bapak melihat anak-anak kurang tertarik nih Pak saat presentasi ya Pak, apa tuh mungkin yang Bapak rasakan tuh Pak? Ya, yang saya rasakan mungkin saya sedikit apa namanya ya, mungkin kecewa gitu Pak ya. Loh, kok anak-anak kok kayaknya tidak memperhatikan slide atau presentasi yang saya buat gitu Pak itu. Jadi pengennya saya anak-anak tuh memperhatikan dan saya kemudian apa ya, timbul antusias anak terhadap pelajaran yang diampu yang dipelajari seperti itu Pak. Apakah Pak Nono sempat menggunakan media lain gitu Pak selain media presentasi Pak? Ya, Mungkin selain itu saya juga menggunakan sumber-sumber lain, mungkin dari buku teks dan lain sebagainya gitu. Jadi ya mungkin belum maksimal siswanya Pak seperti itu. ya, saat siswa kurang semangat atau kurang fokus terhadap apa yang Pak mau sampaikan, mungkin pernah nggak Pak diberikan jeda semacam ice breaking atau gimana gitu Pak? Betul sekali, apalagi untuk speaking mungkin saya sudah melakukannya ya, namun beberapa menit kemudian memang ada pengaruhnya gitu kan, anak menjadi ceria kembali, suasana belajar jadi hidup. Namun setelah itu kembali lagi anak-anak ini kelihatan kurang bersemangat kembali seperti itu. Iya, baik ya Pak. Nanti dalam diskusi ini kita akan bersama-sama ya Pak untuk mencari solusinya Iya, ya Pak betul. terhadap persoalan yang Pak mau hadapi ini. Nah, bagaimana nih Pak kira-kira setelah mengetahui permasalahannya, entah itu dari apa namanya itu ide-ide terhadap presentasi yang kurang menarik, kemudian kurang terlalu terampil ya Pak. Rencana kedepannya nih Pak, bagaimana Pak? Mungkin untuk meningkatkan kemampuan saya dalam membuat Canva yang menarik, ini saya akan mengikuti webinar-webinar Pak yang ada di online nih, yaitu di online webinar untuk pelatihan Canva. Gitu. Kemudian juga saya belajar mungkin dari YouTube atau apa bagaimana membuat Canva yang menarik atau slide yang menarik baik dari Canva atau PowerPoint, sehingga anak-anak ini bisa apa ya, tertarik terhadap pembelajaran yang saya ajar seperti itu. Kemudian juga memperbanyak referensi dari buku-buku itu berkaitan dengan bagaimana meningkatkan pembelajaran anak sehingga anak itu dapat belajar dengan baik, dan juga saya sebagai pendidik mungkin bisa apa namanya ya, pendidikan atau pembelajaran yang berpusat pada murid seperti itu Pak. Dari sekian banyak rencana yang tadi Bapak sampaikan gitu ya, mulai mempelajari Canva, kemudian mengikuti webinar, lalu mencari berbagai referensi ya Pak. Kira-kira dari ketiga itu prioritasnya yang mana dulu Pak yang akan Bapak lakukan? Prioritasnya itu mungkin yaitu tadi Pak, mengikuti pelatihan Canva itu karena dapat meningkatkan kemampuan Canva saya Pak, mungkin biar presentasinya lebih menarik lagi buat anak-anak. Itu yang prioritas utamanya seperti itu. Sudah dapat mungkin berbagai informasi terhadap pelatihannya mungkin Pak? Oh iya Pak, saya sudah lihat-lihat ini ada webinar atau pelatihan Canva itu ada yang secara online, juga secara luring itu. Juga saya apa namanya mencari informasinya di mana seperti itu. Dan kapan waktunya Gitu ya. Iya. Sebenarnya banyak sekali ya Pak pelatihan-pelatihan webinar itu, apalagi sekarang kan kita punya PMN-nya Pak, Iya, Pak Merdeka Belajar ya. Betul. Di sana ada pelatihan mandiri lah, Iya. ada webinar lah, Iya. ada juga webinar dari Kombal-Kombal itu Pak, banyak Iya. sekali di Iya. sana. Mungkin nanti bisa belajar dari sana. Betul. Cepat. Iya, setelah belajar itu kemudian mencari referensi juga ya Pak yang bisa Bapak sampaikan. Nah, kalau kan sudah bagus Pak, apa yang Bapak sampaikan itu. Baik, dari sekian yang tadi sudah Bapak sampaikan nih Pak, harapannya nanti bagaimana ke depannya Pak? Ya, setelah saya melakukan atau mengikuti pelatihan itu, harapan saya kemampuan skill saya menggunakan Canva ini lebih baik Pak, lebih meningkat sehingga bisa membuat
style presentasi yang menarik, yang membuat siswanya itu tidak merasa jenuh seperti itu Pak. Jadi mudah-mudahan dengan mengikuti pelatihan juga banyak berlatih sendiri Pak di rumah, banyak berlatih sendiri, coba-coba mungkin bisa meningkatkan kemampuan saya menggunakan Canva ini Pak, seperti itu Pak Riki. Iya, jadi memang bahan presentasi yang menarik Iya. itu kayaknya bisa memancing daya tarik siswa juga ya Pak. Betul sekali Pak Riki, Iya. ya, seperti itu. Karena ketika siswa kurang tertarik, motivasi mereka kurang, sehingga kayaknya pemahaman terhadap materi yang disampaikan pun juga tidak terlalu baik ya Pak. Tidak tersampaikan lah. Tidak tersampaikan ya Pak. Iya. Nah itu tadi ternyata dari proses diskusi tadi, ya Pak Nono juga sudah bisa ya Pak untuk menemukan hal-hal solusinya diskusi itu ya. Betul ya. Betul sekali. Jadi mudah-mudahan permasalahan yang saya hadapi ini bisa teratasi Pak Riki ya, dari tadi solusi yang saya sebutkan. Ya, paling itu saja Pak. Iya, Bisa terima kasih sekali saya nih Pak Riki sampaikan. sudah membantu saya, tentunya sudah membukakan pikiran saya, sehingga mudah-mudahan saya bisa lebih baik dalam memberikan penyampaian atau membuat slide yang akan disampaikan ke anak-anak seperti itu Pak Riki. Terima kasih Pak Riki. Iya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Sama-sama Pak. Oh iya, kebetulan Pak ya. Iya Pak, tadi kita lagi ngobrol tiba-tiba datang Pak Nono. Iya. Karena datangnya. Nah itu tadi Pak proses coaching. Iya ya, tadi itu proses coachingnya. Dan Oke. kira-kira disadari nggak Pak kalau sudah melakukan proses coaching tadi? Ya, kayaknya memang sedikit menyadari ya Pak, kalau itu proses coachingnya Pak. Iya. Nah pakai yang tadi kan udah nih Pak, tadi ada catatan-catatan nih Pak. Bagaimana tadi penilaian terhadap performa yang Bapak lakukan kepada calon coaching ini tadi? Tadi yang saya rasakan bahwa keterampilan coaching saya memang masih butuh beberapa hal yang perlu diperbaiki Pak, sepertinya Pak. Tetapi kalau dibandingkan dengan coaching-coaching sebelumnya, sepertinya coaching sekarang itu berjalan lebih baik Pak. Saya mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan Pak Nono. Ya dengan cara tadi yang mendengarkan Secara aktif ya Secara Pak? aktif. Iya, jadi karena tadi saya mengeluhkan hal itu kepada Pak Robi, Iya. sedang mengeluh ke saya itu tiba-tiba Pak Nono datang, ya saya mencoba untuk menerapkan Iya. kompetensi yang tadi Mendengarkan aktif. Pak Robi sampaikan, dia mendengarkan secara aktif ya Pak. Gitu Pak. Ya, kira-kira tadi yang membuat Bapak menilai kemudian yang masih kurang betul tentang mendengarkan aktif tadi. Perasaan saya lihat sudah bagus Bapak, tapi Bapak merasa kurang di mana? Iya. Bagaimana? Kalau memang dibandingkan dengan coaching sebelumnya memang sangat kurang ya Pak. Tapi kalau yang sekarang itu terasa lebih baik Pak. Jadi saya lebih fokus untuk mendengarkan yang disampaikan Pak Nono, sehingga ke kompetensi yang ketiga, ke pertanyaan bermaknanya saya jadinya mudah tuh Pak untuk Ya. mengidentifikasi. Saya tadi juga saat Pak Nono berbicara itu mencatat Pak. Nah sehingga pendengaran kemudian saya catat sehingga saya tidak lupa pada apa yang disampaikannya. Sehingga punya catatan-catatan dengan kecil. aktif kita dikuatkan dengan catatan. Dengan catatan itu ternyata sangat penting ya Pak. Catatan Jadi itu Pak. untuk kekurangan dari mendengarkan itu bisa tertutupi dengan catatannya. Iya, benar itu ya ternyata yang saya dapatkan dari proses coaching tadi, kekurangan itu ternyata bisa ditutupi ya Pak. Iya. Dengan itu mencatat Sudah hal-hal penting. menemukan sendiri Bapak ya. Iya, dengan mencatat hal-hal penting, kitanya jadi tahu Pak apa yang mau kita tanyakan, proses coachingnya seperti apa, gitu. Ya itu jelas bisa karena biasa Pak. Iya. Nah, ya mudah-mudahan ke depan nanti seiring dengan sering melakukan coaching, mendengar hal-hal yang baru atau menggali informasi yang baru dengan membaca atau menonton video tentang coaching, bisa menggali 3 kemampuan lagi, mulai dari present, mendengarkan dengan aktif atau pertanyaan yang bermakna. Nanti itu mungkin ke depan bisa diterapkan Pak. Siapa? Ya. Nah, terus rencana ke depan Pak untuk teknik coaching ini mau diapakan?
Ya, kalau saya sih karena belum terlalu memahami alur tirutannya Pak. Iya. Jadi sepertinya rencana paling terdekat saya ingin mempelajari alur tirutannya terlebih dahulu, Pak. Supaya nanti saat karena proses coaching itu bagi saya tidak akan berhenti sampai tadi ya Pak. Jadi Iya. Pak Nono, saya harap masih bisa melakukan coaching dengan entah itu siswa, entah itu rekan sejawat yang lainnya. Ya namanya ilmu itu Pak dikembangkan Pak, terus berkembang Pak. Iya, apalagi kan keterampilan ini ya Pak harus dilatih terus Iya. menerus ya Pak. Jangan pernah merasa puas. Iya. Terus digali. Sehingga bekal saya untuk melaksanakan coaching adalah dengan memahami dulu alurnya Pak. Alur Makanya alur cerita itu saya nanti akan mencari beberapa referensi lagi ya Pak, baik dari PMM lah, dari YouTube, dari webinar, kayaknya banyak ya Pak. Iya, terus jangan lupa Pak, Iya. kita banyak referensi, banyak praktek juga Pak. Iya. Itu dia yang Betul. penting, banyak praktek Pak, supaya nanti 3 kemampuan ini seiring seringnya praktek ini semakin terasa. Iya, benar. Karena kalau kurang praktisi ya percuma ya Pak, kita Iya. dapat banyak ilmu, banyak tapi tidak referensi. dipraktekkan. Iya, ya Pak, seperti itu. Ya paling rencana terdekatnya ya itu Pak, saya akan mempelajari alur cerita, kemudian yang keduanya saya akan mencoba untuk mempraktikannya, baik itu ke siswa ataupun ke rekan sejawat. Iya, tetap semangat Pak. Iya. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk ke depan. Ya, terima kasih ini Pak Robi. Setelah perdiskusian kita kali ini, saya ini jadi istilahnya lebih tercerahkan Pak. Ah, iya. Seperti melihat matahari Pak, lebih tercerahkan. Iya Pak. Jadi persoalan yang saya hadapi sedikit demi sedikit terurai Pak. Iya, padahal Bapak sendiri yang menemukan caranya. Iya Pak, tapi kan kalau tidak ada diskusi dengan Pak Robi tidak mungkin mendapatkan hal itu Pak. Saya hanya perantara Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak. Sama-sama Pak. Ini kebetulan saya disambung ada jam lagi Pak. Oh begitu. Saya permisi Pak ya. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak. Ya, makasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Robi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Robi? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya. Tapi ini kok rupanya dari raut mukanya kayak menyimpan permasalahan. Iya Pak. Ini bisa cerita Pak Robi? Saya itu sebenarnya sedang menggali Pak, Iya, menggali teknik coaching Pak. iya, iya. Dengan alur Twitter. Iya, betul. Iya, di dalam alur cerita memang ada 3 kompetensi ya yang harus kita miliki, harus kita kuasai. Salah satunya yaitu presensi atau kehadiran, kemudian mendengarkan dengan aktif dan juga membuat pertanyaan bermakna. Nah, dari ketiga ini Pak Robi, kira-kira kompetensi mana yang perlu Bapak tingkatkan? Nah, saya merasa Pak di bagian yang pertama Pak. Pertama berarti presensi ya Pak. Iya. Nah, Kenapa itu Pak? Iya, kenapa Pak? Soalnya kalau setiap kali saya berbicara ya, atau berbincang-bincang Iya. dengan teman sejawat ya, itu kadang-kadang padahal HP itu sudah saya silent Pak. Ya. Tapi kadang kalau ada getaran tuh otomatis Pak langsung pengen dilihat tuh HP itu Pak. Iya, iya. Jadi perasaan saya itu kurang fokus. Kurang fokus, iya betul. Jadi memang ketiga kompetensi ini harus kita miliki, tidak salah satu saja, tapi harus semuanya kayak presensi, kehadiran atau kehadiran penuh. Kenapa sih kehadiran penuh sangat dibutuhkan ya? Karena untuk mengetahui keseriusan Pak Robi dalam mengcoaching rekan sejawatnya atau anaknya. Jadi enggak pandangannya atau fokusnya kemana-mana. Kita harus fokus, hadir penuh seutuhnya di situ. Di situ Pak. Nah, jadi saya tuh seakan-akan seperti kurang fokus tuh Pak. Iya betul ya. Kemudian saya mencoba Pak berarti dalam hal present kehadiran penuh itu Pak. Dalam artian mencoba lebih fokus lagi Pak. Lagi ya. Betul. Kemudian di bagian mana nih yang mau diamati untuk dikembangkan lagi? Ya, saya merasa di kemampuan kehadiran penuh Pak itu present Pak. Iya. Coba lebih Iya, baik apa lah iya. supaya nanti tidak dianggap seperti main-main atau Nah, bercanda gitu. betul seperti itu Pak. Iya. Ya, Takutnya ketika mengcoaching, tapi yang
coachingnya itu tangannya main HP, ya Pak, nggak fokus. Artinya nanti pikirannya ya seperti mainan gitu, bermain-main. Iya. Kemudian Pak Robi ini penilaian Pak Robi ini terhadap kompetensi yang akan dikembangkan ini selama ini gimana Pak? Ya itu sebenarnya minder Pak, merasa kurang gitu. Iya. Apalagi kalau bertemu dengan orang, Iya. apalagi dalam melakukan proses coaching Pak, di mana saya yang menjadi coachnya, coaching kemahasiswaan atau nanti mungkin saya akan mencoba belajar Pak. Belajar ya, berarti belajar terhadap presensi ya Pak, itu yang perlu kemudian harapan apa nih yang Pak Robi inginkan dari Kira-kira proses dengan saya mengasah present kehadiran menu Pak, ini menjadi proses coaching nanti akan berjalan lebih baik lagi Pak. Iya, betul sekali ya. Jadi mudah-mudahan harapan Pak Robi ini bisa terlaksana ya, seperti itu ya. Selamat siang. Iya Pak. Selamat siang Pak Diki. Aduh, Ketemu lagi. mohon maaf ya mengganggu waktunya Pak. Kita lagi ngobrol kayaknya ya. Tidak apa-apa Pak. Ya, kita lagi ngobrol Pak biasa ini tentang Pak Robi katanya mempunyai permasalahan di dalam coaching. Makanya Pak Robi pengen melatih nih. Kebetulan nih Pak Riki datang nih. Nah, silakan nih saya langsung Kelihatannya ini Pak Riki berikan waktunya saja. punya masalah nih Pak. Iya memang, aduh saya tuh kadang apa ya, mungkin Pak Rupi juga memperhatikannya bahwa akhir-akhir ini siswa kita tuh kadang semangat belajarnya tuh sedang berkurang ya Pak. Oh iya, mungkin itu yang jadi beban pikiran Bapak ya. Saya tuh memikirkan itu tuh Pak, mengapa siswa kita sekarang terlihatnya kurang bersemangat gitu ya. Kemudian setelah saya perhatikan sedikit tuh Pak, kayaknya ada kaitannya deh Pak dengan rekan-rekan kita guru-guru yang kelihatannya kurang bersemangat. Iya. Kan kalau dulu Pak, kalau bel jam masuk itu berbunyi, kita benar-benar masuk Pak. Supaya kayaknya Pak kadang lay di meja dulu tuh Pak, kayak gitu tuh Pak. Saya sedang menginginkan hal itu Bu. Kira-kira tuh latar belakangnya apa ya anak-anak hambatan yang dirasakan Bapak? Ya saya kira memang hambatannya itu ya Pak, itu terjadi pada saat guru-gurunya pun juga kurang termotivasi untuk masuk ke kelas, untuk memberikan pembelajaran yang lebih memberikan semangat pada siswa-siswa Pak. Gitu. Terkadang guru-gurunya kan saya lihat masih menggunakan metode yang itu aja gitu Pak, media yang itu aja gitu Pak. Jadi ya mungkin imbasnya ke siswanya kurang bersemangat ya Pak. Nah, kira-kira untuk menangani hal tersebut itu bagaimana Pak ya? Untuk menangani hal tersebut ya karena menurut saya Bapak Ibu guru masih menggunakan media yang itu saja, kemudian metodenya masih yang sama, ceramah dan sebagainya. Kayaknya perlu ada suatu kegiatan ya Pak, kegiatan yang lebih memberikan ide kepada Bapak Ibu guru bahwa media yang digunakan itu bisa lebih variatif. Kalau sekarang misalkan menggunakan media buku aja itu Pak, itu masih menurut Pak Robi gimana Pak? Baik nggak Pak itu Pak? Atau ada hal yang lain tuh? Nah, kalau buku aja kan itu textbook ya. Kalau misalkan media itu coba pernah tidak mencoba menggunakan metode atau media yang lain itu? Kayaknya Bapak Ibu guru berkeinginan untuk menggunakan media PowerPoint atau presentasi ya. Tetapi kan di sekolah kita proyektornya belum sebanyak jumlah guru atau jumlah kelas tuh Pak. Jadi masih berebutan tuh Pak, sehingga kadang karena berebutan jadinya udahlah nggak mau pakai media itu, jadinya pakai media buku aja lah yang biasa lagi dan seperti itu Pak. Kalau misalkan metodenya Pak, sudah menggunakan metode yang lain. Metodenya, nah mungkin ini yang
Bapak Ibu gurunya belum terlalu mendapatkan informasi lainnya Pak, sehingga metodenya saya kira masih hanya sebatas di saintifik tuh Pak, belum coba. Kalau sekarang kan lagi digaungkan metode pembelajaran terdiferensiasi ya Pak. Iya. Nah itu kayaknya beberapa Bapak Ibu guru belum ya Pak memahami metode pembelajaran diferensiasi. Lalu kalau tidak salah ada yang pembelajaran sosial emosional, nah itu Pak. Sehingga mungkin saya kira sekolah kita perlu mengadakan suatu kegiatan Pak yang dapat memberikan ide-ide kepada Bapak Ibu guru tuh Pak, supaya metode ataupun medianya lebih variatif Pak. Kalau misalkan di sekolah ada gombal atau camping nggak? Gombal kan sekolah ada tuh Pak gombal, tapi kayaknya gombal tuh masih menyasar kegiatan yang pengisian LHK, kemudian yang sifatnya administratif kan Pak belum ke sana. Media atau metode ya Pak. Iya belum Pak. Nah, kira-kira ke depan Pak untuk mengatasi hal seperti ini Pak, rencana ke depan gimana? Rencananya paling yang paling terdekat saya akan mengkonsultasikan hal ini ke Wakasek Kurikulum dulu ya Pak, karena bagaimanapun beliau yang memiliki kendali ya Pak atas kegiatan pembelajaran ini, dan semoga nanti ke depannya beliau dapat menembuskan ini ke kepala sekolah, sehingga ketika sudah berkoordinasi harapannya dapat tuh Pak ada kegiatan yang tadi saya sampaikan, kegiatan sosialisasi tentang media ataupun metode pembelajaran. Yang mengisinya kan bisa Bapak Ibu guru yang lain mungkin yang punya pengalaman ataupun bisa dari pihak luar ya Pak. Dan usaha rencana ke depannya. Nanti disampaikan pada Bapak cukup kepala sekolah atau sampai ke pengawas juga Pak? Alangkah lebih baiknya memang pengawas juga mengetahui ya Pak, sehingga nanti kayaknya pengawas bisa memberikan masukan deh Pak kepada kepala sekolah, kepada guru-guru di sini, bagaimana sih kegiatan yang isinya itu kegiatan untuk pengembangan media ataupun metode pembelajaran. Juga Pak, mudah-mudahan itu semua berhasil Pak, supaya nanti bisa menjadi pembelajaran Iya, karena kalau misalkan seperti ini terus tuh Pak, ya nanti kan siswa juga nilainya, pengetahuannya juga kurang baik ya Pak. Iya, kalau siswa kurang bersemangat, ya apakah dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik Pak? terhadap juga tuh Pak, di mana berpusat kepada anak. Iya, iya. Sehingga siswa atau murid ini bisa lebih banyak mendapatkan informasi ya Pak. Ini tadi yang di awal program dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya, iya. Karena memang saya lihat kayaknya masih menggunakan disamaratakan tuh Pak. Iya. Jadi guru memberikan teks, ya teks semuanya saja. Semuanya teh. Padahal kan tidak semuanya seperti itu ya Pak. Ya, kalau berdiferensiasi itu disesuaikan dengan minat bakat siswanya. Nah, itu mungkin sepertinya permasalahan itu bisa teratasi kalau bisa ada kegiatan seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan ya gimana. Ini mudah-mudahan bisa terlaksana Pak. Iya. Ya, semoga saya pasti minta bantuannya saja ya. Jadi Ya, semua semua stakeholder Pak. Iya. Semuanya membantu dan Pak sekolah, kasih kurikulum, ya mungkin bahkan sampai ke orang tua murid Pak. Iya. Paling murid. Nah itu Pak mungkin kayaknya dari hasil coaching ini saya ada sedikit apa ya pencerahannya Pak. Ada gambaran Pak? Ada gambarannya ini nanti. Ada gambaran nanti ke depannya. Atas persoalan yang saya hadapi ini. Ya padahal itu Bapak sendiri yang menemukan itu. Iya, tapi ada proses pemanduannya Pak. Iya. Jadi proses coachingnya saya sangat senang sekali mendapatkan proses coaching bersama Pak Robi. Semoga yang tadi kita diskusikan itu Bisa dapat berjalan ya. berjalan dengan baik ya Pak, sehingga harapannya nanti pembelajaran bisa lebih baik lagi. Ya mudah-mudahan Pak ya. Iya Pak.
Ya, itu saja Pak. Saya mau ke kelas lagi ya Pak. Terima kasih banyak. Mohon mengganggu waktunya. Iya. Mohon. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik Pak Robi ya, ini tadi Pak Robi sudah melakukan praktek coaching terhadap Pak Riki ya, Pak Riki yang mempunyai permasalahan yaitu agak kurangnya minat anak ya, menurunnya minat anak terhadap pembelajaran di kelas. Nah, ini luar biasa, sangat bagus sekali yang apa sudah dilakukan Pak Robi. Ya. Namun ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan nih Pak Robi, mohon maaf ya. Ini bagaimana ini Pak Robi menilai apa ya keterampilan coaching Pak Robi hari ini gimana Pak? Karena tadi ya Pak sudah melakukan Pak, yang saya pribadi merasa ada peningkatan di poin present Pak, atau Present. kehadiran penumpang di mana saya tidak terganggu dengan apa namanya ya yang lain, HP atau ya meskipun masih kadang pandangan atau apa masih belum fokus ya. Kemudian ini memang tadi saya perhatikan nih Pak Robi sudah baik dalam mengatasi masalah sedih, yaitu present atau kehadiran penuh. Pak Robi hari ini sudah apa ya, sudah fokus, sudah hadir sepenuhnya di sini, sepenuhnya memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Riki sebagai yang mempunyai permasalahan sangat luar biasa ya. Kemudian ini berikutnya Pak Robi yang membuat Pak Robi menilai bahwa itu sudah meningkat itu gimana Pak? Ya dengan tadi Pak tidak terganggu dengan HP Ya, tidak ada HP ya. Alhamdulillah Pak tidak terganggu dari tadi juga ada keterangan Iya, saya coba untuk tidak membukanya Pak. tahan ya. Ya ditahan. Iya. Ya, kemudian kalau boleh saya menyampaikan nih Pak Robi, jadi hasil pengamatan yang bersama tadi saya juga mengamati apa yang dilakukan Pak Robi dalam melakukan coaching kepada Pak Robi sudah luar biasa bagus, di mana alur tirtanya ini sudah kelihatan mulai dari tujuan, kemudian bagaimana menggali identifikasi masalah-masalah, kemudian juga membuat pertanyaan yang berbobot, kemudian juga rencana aksi yang dilakukan oleh Pak Robi dan juga tanggung jawab apa ya dari yang sudah Pak Robi buat di rencana. Nah, sekarang saya paparkan ini dari segi positifnya, ini Pak Robi sudah fokus present, artinya sudah hadir di dalam coaching ini, proses coaching ini sudah sepenuhnya hadir, kemudian juga sudah menggali dan juga sudah membuat aksi apa yang akan dilakukan oleh Pak Robi. Kemudian bagaimana nih pendapat Pak Robi tentang penilaian dari saya tadi itu? Alhamdulillah Pak, ini walaupun saya masih harus banyak belajar Pak, tapi ya, terima kasih Pak. Mungkin nanti saya akan menggali lagi Pak supaya agar bisa lebih fokus lagi Pak. Nah, supaya anak yang tidak kemampuan itu berkaitan Pak, kehadiran terus ke mendengarkan aktif, kemudian membuat pertanyaan, itu semua dari ketiganya itu saya rasa tidak dapat dipisahkan Pak. Kalau misalkan di poin 1 itu kurang, otomatis 2, 3 itu tidak bisa berjalan Pak. Sangat berkaitan sekali ya Pak, Iya. antara Kalau tidak fokus, bagaimana kita bisa mendengar? itu Kalau kita tidak mendengarkan, bagaimana kita membuat pertanyaan? betul sekali Pak. Saya nanti ke depan akan mencoba belajar menggali lebih dalam lagi dari sumber-sumber yang ada, baik itu dari teks atau dari video, dan tidak lupa nanti saya juga akan lebih banyak melakukan prakteknya Pak. Betul sekali ya. Nah, kemudian ini
Sebelumnya mohon maaf nih Pak Robi, barangkali pertanyaan ini jadi menurut saya itu tadi pengetahuan ya kalau saya yang saya catat itu di dalam melakukan aksi nyata itu belum detail gitu, Pak. Iya, jadi mungkin tadi itu saja kekurangan dari pengamatan saya ya. Kalau saya jadi kurang mendetail intinya isinya Pak. Saya akan coba berlatih lagi Pak. Iya. Kemudian Dengan cara apa namanya, mungkin latihan determin Pak. itu Seperti itu. betul sekali. Supaya bisa fokus bagaimana nih selama proses coaching, pandangan saya tertarik atau tidak, seperti itu. Supaya tidak ada yang tertinggal dari ketika proses yang tadi. Iya, betul sekali. Jadi kemudian rencana tindak lanjut apa nih setelah Pak Robi melakukan coaching dari Pak Riki? Iya, masalah karantina untuk coaching saya sendiri Pak, mungkin belajar lagi Pak. Ya, betul. Nah, kalau ada pelatihan tentang coachingnya saya ikut Pak, baik mandiri ataupun via apa namanya, berbayar melalui daring atau luring, supaya kemampuan coaching saya ini bisa lebih baik lagi. Luar biasa ya, jadi berencana untuk mengikuti webinar juga ya Pak yang ada di PMM mungkin atau mungkin di swasta dan lain sebagainya itu ya. Tentunya yang berkaitan dengan coaching Pak. Coaching ya, betul sekali ya, karena ini sangat dibutuhkan sekali ya Iya. skill coaching ini. Ya mudah-mudahan Pak bisa saya gunakan kepada murid-murid Pak. Betul sekali. Bukan hanya ke rekan sejawat. Jadi kita ibaskan lagi kepada murid-murid kita, siswa kita, agar permasalahan dari siswa juga kita bisa mengetahuinya betul, sehingga kita tahu solusi apa yang akan diambil. Betul sekali. Oke, terima kasih sekali Robi sudah melakukan praktek coaching. Mudah-mudahan proses coaching yang Pak Robi lakukan ini semakin baik dan semakin baik. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Atas Pak. bantuannya. Iya, terima kasih sama-sama Robi. Mohon maaf nih Pak Robi, saya ada jam lagi nih, jadi saya harus masuk sekarang ya. Terima kasih ya Pak Robi. Terima kasih Pak.